Pernahkah kamu merasa bahwa segala hal yang kamu bangun dengan susah payah, cita-cita, rencana, bahkan identitas, tiba-tiba goyah tanpa sebab yang jelas? Seolah semesta mengetuk pintu hatimu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk membangunkan. Kita hidup di tengah pusaran harapan dan kekhawatiran. Sibuk mengejar kepastian, sambil diam-diam merindukan kebebasan yang tak kita mengerti. Ada suara kecil di dalam diri yang terus berbicara, tapi sering tertutup oleh kebisingan dunia dan pikiran yang tak pernah diam. Buku ini bukan panduan untuk menjadi lebih sukses atau lebih bahagia, melainkan sebuah perjalanan menuju keheningan batin, di mana kehidupan mengalir tanpa harus dipaksa. Ini adalah undangan untuk melepaskan genggaman, bukan karena menyerah, tapi karena kita mulai percaya. Kita akan menelusuri momen-momen retak, pertanyaan yang mengganggu, hingga akhirnya menyadari bahwa keindahan sejati justru terletak dalam ketidaktahuan, dalam tarian lembut antara kita dan takdir. Mengalir bersama takdir bukan hanya tentang memahami hidup, tetapi tentang menyatunya kita dengan kehidupan itu sendiri. Setiap bab adalah seperti kelopak bunga yang perlahan terbuka, mengungkap lapisan demi lapisan kesadaran, cinta, dan kebebasan yang telah lama ada di dalam diri. Dengan bahasa yang lembut namun jujur, mari kita bersama-sama menyelami arus tak terlihat yang selalu menuntun. Bahkan saat kita merasa tersesat, kamu tak sendiri. Dan mungkin selama ini, takdir bukan sesuatu yang perlu kamu taklukkan, melainkan sesuatu yang perlu kamu peluk dengan sepenuh hati. Apakah kamu siap untuk mulai mengalir? Bab 1. Ketika semua yang dipikirkan mulai goyah. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terlihat begitu baik di permukaan. Karier menanjak, rencana berjalan mulus, orang-orang memuji, dan dari luar tampaknya kita telah sampai. Tapi entah kenapa, ada kegelisahan halus yang mulai merayap di sela-sela keberhasilan. Sebuah kekosongan diam-diam membuka ruang di dalam dada, seperti suara pelan yang berkata, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Tak banyak yang membicarakan ini, betapa sunyinya puncak. Kita berpikir, saat sudah mencapai target, semua akan terasa lega. Tapi nyatanya, di tengah tepuk tangan dan pencapaian, justru muncul rasa asing, seakan kita berhasil mendaki gunung yang salah. Kegelisahan itu tidak datang karena kekurangan, melainkan karena jiwa mulai bertanya, untuk apa semua ini? Kita terbiasa menilai hidup dari garis finish, gelar, gaji, status. Tapi setelah sampai, tiba-tiba kita sadar bahwa pencapaian bukanlah jawaban, melainkan hanya jeda. Dan di jeda itulah kesunyian mulai berbicara. Di tengah rutinitas yang padat, ada momen-momen aneh yang sulit dijelaskan. Saat duduk sendirian di mobil, atau menatap langit tanpa alasan, atau ketika bangun di tengah malam tanpa sebab, dan tiba-tiba terasa seolah ada sesuatu di dalam diri yang sedang memanggil. Suara itu tak keras, tidak memaksa. Ia seperti desir angin, lembut namun tak bisa diabaikan. Bukan suara ego yang menuntut lebih, melainkan bisikan jiwa yang mengajak pulang. Ia bertanya, bukan untuk dijawab dengan logika, tetapi untuk dirasakan. Masihkah kamu mengenal siapa dirimu sebelum semua ambisi ini dibentuk? Namun menjawab panggilan itu berarti kita harus mempertanyakan banyak hal yang selama ini kita yakini. Dan disitulah ketakutan muncul. Bukan karena ada sesuatu yang salah, tapi karena kita takut kehilangan pegangan. Kita takut melepaskan arah yang telah lama kita tentukan sendiri. Kehidupan modern memuja kontrol, rencana 5 tahun, target tahunan, bahkan to-do list harian. Tapi hidup sejati tak selalu tunduk pada spreadsheet. Ia menari di luar garis. Dan saat kita mencoba mengendalikannya terlalu keras, justru kita yang terkunci. Pertanyaannya, beranikah kita berdamai dengan ketidakpastian? Atau kita akan terus menggenggam kendali meski tangan kita mulai gemetar? Biasanya, saat kita terlalu keras kepala untuk mendengar, semesta punya cara sendiri untuk mengetuk. Bisa lewat kegagalan yang tak terduga, hubungan yang runtuh, kehilangan yang tiba-tiba, atau kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Momen-momen ini bukan hukuman, tapi ajakan untuk memperlambat, untuk melihat, untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku? Dan anehnya, justru di tengah kekacauan itu, kita mulai mendengar lebih jernih. Karena saat dunia luar retak, dunia dalam kita mulai berbicara. Mungkin ini adalah pertanyaan paling jujur yang bisa kita ajukan dalam hidup. Apakah ini semuanya? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kesadaran kita mulai mekar. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar mencapai sesuatu, tetapi mengalami sepenuhnya. Pertanyaan ini mengandung kerinduan,
Kerinduan akan makna, akan keaslian, akan keintiman dengan hidup itu sendiri. Dan saat pertanyaan ini muncul, berarti kita sedang berada di ambang perubahan besar. Bukan perubahan dunia luar, tapi perubahan cara kita melihat dunia. Bab ini adalah awal dari perjalanan, titik di mana semuanya mulai terasa longgar, tidak stabil. Tapi bukankah setiap kelahiran diawali dengan kontraksi? Dan mungkin saat semuanya mulai goyah, justru saat itulah fondasi sejati sedang dibangun. Bukan di luar, tapi di dalam. Di tempat di mana takdir mulai berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Kamu mungkin belum tahu kemana harus melangkah, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu mulai mendengar. Dan dari sanalah, aliran kehidupan akan mulai membimbingmu, perlahan, tapi pasti. Bab 2. Memahami suara kecil di balik keramaian pikiran. Ada saat ketika pikiran kita seperti pasar malam, ramai, bising, dan penuh warna. Suara-suara di kepala datang silih berganti. Ada yang menyuruh kita cepat, ada yang mengkritik, ada yang takut, ada yang ambisius. Kadang kita ikut larut tanpa sadar, mengikuti suara manapun yang paling keras. Tapi di balik semua keramaian itu, ada satu suara yang tak pernah berteriak, tak pernah memaksa. Suara kecil yang lembut, tapi terasa paling jujur. Suara itu berasal dari tempat yang lebih dalam, lebih hening, dan mungkin sudah saatnya kita belajar mengenalinya. Pernahkah kamu duduk dalam diam dan menyadari bahwa ada percakapan terus berlangsung di kepala? Suara itu bisa berupa komentar kecil. Kamu harusnya tidak berkata seperti itu tadi, atau kalau gagal, bagaimana nanti? Atau, ayo, kamu bisa lebih dari ini. Menariknya, kita sering menganggap bahwa suara itu adalah kita, tapi benarkah? Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Siapa yang sebenarnya berbicara? Dan yang lebih penting, siapa yang mendengarkan? Saat kita mulai memperhatikan, kita menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri yang mengamati semua itu. Ada aku yang lebih dalam, yang tidak reaktif, yang hanya memperhatikan dengan tenang. Itulah titik awal kesadaran. Dari semua suara di kepala, yang paling dominan biasanya adalah ego. Ia suka membuat perbandingan, menciptakan ketakutan, memburu validasi, dan menggantungkan nilai diri pada pencapaian. Ego hidup dari masa lalu dan masa depan, dari penyesalan dan harapan, dari luka dan ambisi. Ia sangat vokal dan sangat pandai menyamar sebagai logika sehat atau motivasi. Namun kesadaran berbeda. Ia tidak terburu-buru, ia tidak menilai, ia tidak berebut perhatian. Kesadaran adalah ruang hening yang menjadi saksi dari semua yang terjadi, tanpa terlibat, tapi penuh kasih. Kesadaran tidak melawan ego, hanya mengamati. Dan saat kita mulai tinggal di kesadaran, hidup mulai terasa lebih luas, lebih damai. Bayangkan ego seperti gelombang di permukaan laut, besar, berisik, dan terus berubah. Sementara kesadaran adalah dasar laut yang tenang, tak terusik oleh badai di atasnya. Kita punya keduanya, tapi terlalu sering kita hidup di atas gelombang, lupa bahwa kita juga adalah kedalaman itu sendiri. Seni hidup sejati bukan tentang menghilangkan pikiran, tapi tentang belajar mendengarkannya tanpa harus selalu mempercayainya. Ketika pikiran berkata, kamu tidak cukup baik, kita bisa diam dan berkata, terima kasih sudah bicara, tapi aku tak akan terburu-buru menjawabmu. Kita tidak harus melawan pikiran negatif. Cukup dilihat, diterima, lalu dilepas seperti awan lewat di langit. Ini bukan pasrah, ini adalah kehadiran. Hadir sepenuhnya di momen ini, tidak tertarik untuk berdebat dengan bayangan-bayangan mental. Dan saat kita berhasil mendengarkan tanpa bereaksi, jarak antara aku dan pikiranku menjadi lebih jelas. Dari sana, lahirlah kebebasan. Di balik semua bisikan ego, ada satu suara yang tidak pernah memaksa. Ia tidak berteriak, tidak mengancam, dan tidak menuntut. Tapi jika kita cukup hening, kita bisa merasakannya. Itu adalah suara jiwa. Ia berbicara lewat intuisi, lewat perasaan hangat yang muncul tanpa sebab, lewat bisikan kecil yang terasa penuh cinta tapi bebas tekanan. Suara jiwa tidak memberi jawaban cepat, tapi memberi ketenangan. Kadang ia berkata, pelan saja. Kadang, ini saatnya melangkah. Dan kadang hanya diam, karena tidak semua pertanyaan butuh jawaban saat itu juga. Jiwa tidak terburu-buru. Ia tahu waktunya sendiri. Dan di tengah dunia yang terus mendesak kita untuk cepat memutuskan, suara ini mengajak kita untuk mempercayai waktu ilahi, sebuah ritme yang jauh lebih dalam daripada jam tangan. Banyak orang takut akan keheningan. Kita mencari suara, hiburan, notifikasi, obrolan, apapun untuk mengisi ruang kosong. Tapi justru dalam diam, kita mulai benar-benar mendengar.
Ketika kita berani duduk dengan tenang, tanpa agenda, tanpa ingin segera mengubah apapun, disitulah keajaiban terjadi. Dunia luar mungkin tetap sibuk, tapi dunia dalam kita mulai jernih. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk tertinggi dari keberadaan. Dalam diam, kita menyadari bahwa kita bukan pikiran kita. Kita bukan suara-suara itu. Kita adalah ruang yang menampung semuanya, tanpa harus kehilangan diri di dalamnya. Dan saat kita hidup dari tempat itu, segalanya berubah. Bukan karena dunia luar bergeser, tapi karena cara kita melihat dunia berubah. Pikiran masih akan datang dan pergi, tapi kita tak lagi terbawa olehnya. Kita tetap hening, tetap hadir, tetap utuh. Bab ini adalah ajakan untuk mulai mendengarkan. Bukan mendengarkan dunia, tapi mendengarkan diri sendiri yang lebih dalam. Diri yang tidak bising, tidak terburu-buru, dan tidak perlu bukti untuk tahu bahwa ia sudah cukup. Dan siapa tahu, saat kamu cukup diam, kamu akan mendengar suara yang selama ini hanya menunggu. Bukan untuk didikte, tapi untuk didampingi. Sebuah suara kecil yang ternyata adalah dirimu yang sejati. Bab 3. Melepaskan pegangan. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa kontrol adalah kekuatan. Kita diajari untuk merancang hidup, memetakan masa depan, menyusun rencana cadangan dari rencana cadangan. Semua itu dilakukan dengan satu keyakinan diam-diam bahwa kita tahu apa yang terbaik. Tapi bagaimana jika yang kita anggap sebagai kekuatan justru menjadi beban? Bagaimana jika kontrol yang kita pegang erat adalah dinding antara kita dan kebebasan sejati? Bab ini bukan tentang menyerah dalam arti kalah, tapi tentang menyerah dalam arti tertinggi. Percaya bahwa ada kecerdasan yang lebih luas dari pikiran kita, yang mengalir di balik setiap kejadian, yang mengatur irama semesta dengan keindahan yang tak selalu bisa dijelaskan. Pikiran sangat yakin akan pilihannya. Kita menyusun daftar keinginan, target, dan jalan hidup ideal, seolah-olah kita benar-benar tahu apa yang akan membawa kita bahagia. Tapi mari jujur, berapa banyak dari hal-hal yang dulu kita kejar mati-matian ternyata tidak seperti yang kita bayangkan? Dan sebaliknya, berapa banyak kejutan tak terduga yang justru membuka pintu menuju pertumbuhan, cinta, atau kebijaksanaan? Ilusi bahwa kita tahu apa yang terbaik sering membuat kita keras kepala, tertutup, dan mudah kecewa. Kita menolak perubahan karena perubahan mengganggu rencana. Kita menolak kehilangan karena kehilangan merusak narasi. Tapi hidup tidak pernah tunduk pada garis lurus. Ia bergerak seperti sungai, kadang tenang, kadang berliku, kadang menabrak batu. Dan jika kita terus mencoba mengarahkan air sungai dengan tangan kosong, yang kita dapatkan hanyalah kelelahan. Kita menggenggam karena takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan kendali. Tapi di sisi lain, kita juga menggenggam karena berharap. Berharap ini berhasil, berharap itu datang, berharap semuanya berjalan sesuai skenario. Tapi ketakutan dan harapan, meski tampak berlawanan, sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keinginan untuk mengendalikan hasil. Ketika kita bisa melepaskan keduanya, ketakutan akan yang buruk dan harapan atas yang ideal, kita mulai memasuki wilayah kepercayaan. Bukan pasrah bodoh, tapi kepercayaan yang sadar bahwa hidup tahu apa yang ia lakukan, bahkan saat kita tidak mengerti maksudnya. Dan dalam ruang itulah muncul sesuatu yang menenangkan. Kita tidak lagi bertarung melawan arus. Kita belajar berselancar di atasnya. Bukan karena semua pasti akan baik-baik saja, tapi karena kita tahu kita akan tetap utuh, apapun yang terjadi. Melepaskan pegangan dimulai dari satu hal sederhana tapi transformatif. Mengucapkan ya pada momen ini. Ya pada kenyataan yang tidak sesuai rencana. Ya pada jalan yang belum jelas. Bukan karena semua terasa nyaman, tapi karena perlawanan hanya menciptakan penderitaan tambahan. Bayangkan seorang penari yang menari di atas lantai yang licin. Jika ia mencoba mengendalikan setiap langkah dengan kaku, ia justru akan terjatuh. Tapi jika ia lentur, peka terhadap gerakan lantai, ia bisa menari dengan keindahan yang bahkan tidak bisa direncanakan. Kehidupan seperti itu, sebuah tarian, bukan instruksi manual. Mengucapkan ya bukan berarti menyukai segalanya. Tapi itu adalah pengakuan bahwa setiap hal, bahkan yang kita benci sekalipun, punya tempatnya dalam simfoni hidup ini. Dan seringkali, yang tampak sebagai disonansi hari ini adalah bagian dari harmoni yang lebih luas di kemudian hari. Salah satu keindahan dari melepaskan adalah kita mulai membuka ruang bagi petunjuk-petunjuk tak kasat mata. Dunia ini penuh dengan sinyal, bisikan intuisi, kebetulan yang aneh, kata-kata dari orang asing, atau bahkan perasaan tidak nyaman di dada. Semua itu bisa menjadi peta jika kita cukup tenang untuk memperhatikannya. Tapi ini tidak seperti membaca GPS.
Tidak ada panah arah yang terang benderang. Kadang jalannya terasa kabur, hanya bisa dilihat satu langkah ke depan. Tapi justru disitulah keajaiban terjadi. Kita mulai membangun kepercayaan yang dalam, bukan pada hasil, tapi pada proses. Kita mulai berkata, aku tidak tahu kemana ini akan pergi, tapi aku bersedia ikut. Dan dalam kesiapan itu, dunia merespons. Kadang dengan kejutan, kadang dengan tantangan, tapi semuanya mengandung pesan yang mengasah kedewasaan jiwa. Menyerah bukan keputusan satu kali, ia adalah latihan harian. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, saat rencana batal, saat seseorang mengecewakan kita, saat hasil tidak sesuai harapan. Di momen-momen itu, kita bisa menarik napas dan berkata, aku izinkan ini terjadi, aku tidak akan melawan, aku percayakan ini pada yang lebih besar dari aku. Bisa dalam bentuk doa, tulisan jurnal, duduk dalam diam, atau sekadar menyentuh dada dan mengingatkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan jika tidak sesuai rencana. Dan dari sana, kita mulai mengalami sesuatu yang aneh tapi nyata. Ketika kita berhenti memaksakan, hal-hal mulai mengalir lebih baik. Ketika kita berhenti mengejar dengan panik, justru hal-hal yang kita cari datang dengan cara yang lebih jujur dan organik. Karena semesta selalu bergerak, tapi ia tidak suka dipaksa. Bab ini mengajakmu untuk melonggarkan genggaman, bukan karena hidup tak perlu arahan, tapi karena hidup sudah punya arah. Tugas kita bukan menggambar peta dengan tinta ego, tapi belajar membaca arah angin dan mempercayainya. Dan siapa tahu, di saat kamu paling berserah, saat kamu berkata, aku tidak tahu, tapi aku bersedia, justru saat itulah pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Bukan karena kamu mengendalikannya, tapi karena kamu memberinya ruang untuk membukakan dirinya sendiri. Bab 4, saat dunia membuka jalan yang tak pernah dicari. Ada momen-momen dalam hidup ketika arah berubah bukan karena kita memilih belokan itu, tapi karena tanah di bawah kaki tiba-tiba retak dan kita harus menemukan cara baru untuk melangkah. Di saat-saat seperti itulah kehidupan menunjukkan sisi terliarnya dan sekaligus terindahnya. Bukan dalam bentuk pencapaian yang direncanakan atau mimpi yang direkayasa, tapi lewat jalur-jalur tak terlihat yang muncul ketika kita berhenti mencari, berhenti memaksa, dan mulai hadir dengan sepenuh hati. Kita terbiasa mengejar peluang, membuat daftar target, mengatur strategi, mengincar hasil. Tapi seringkali, kesempatan paling penting datang bukan saat kita mengejarnya, melainkan ketika kita sibuk menjadi diri sendiri. Saat kita tidak sedang tampil, tapi tulus. Saat kita tidak sedang berusaha menjadi seseorang, tapi hadir sebagai manusia. Mungkin itu tawaran pekerjaan dari seseorang yang tanpa sengaja membaca tulisan kita. Atau ajakan kolaborasi dari teman lama yang tiba-tiba muncul lagi dalam hidup. Atau bahkan pertemuan di sebuah kafe dengan orang asing yang ucapannya membalikkan seluruh cara kita memandang dunia. Kesempatan yang tak direncanakan itu seperti angin. Ia datang tanpa undangan, tanpa logika. Tapi saat ia bertiup, kita tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah pintu yang dibuka oleh dunia. Bukan karena kita mengetuk, tapi karena kita cukup hadir untuk melihatnya terbuka. Tak semua guru datang dalam bentuk orang bijak dengan pakaian putih dan suara lembut. Kadang guru datang sebagai orang yang membuat kita marah, kecewa, atau sakit hati. Kadang guru muncul dalam bentuk kegagalan, kehilangan, atau rasa bingung yang menusuk. Mereka tidak datang untuk membuat kita nyaman. Mereka datang untuk membuat kita tumbuh. Ada pelajaran yang tidak bisa kita pelajari lewat buku atau seminar. Ia hanya bisa diajarkan oleh hidup sendiri, dengan caranya yang kasar tapi jujur. Dan jika kita cukup terbuka, kita mulai menyadari, bahkan orang yang paling kita hindari bisa menjadi cermin paling jujur. Bahkan kegagalan terbesar bisa menjadi mentor terbaik. Bahkan kesendirian yang sunyi bisa menjadi ruang belajar terdalam. Dan yang menarik, semakin kita berhenti menghakimi bentuk pelajarannya, semakin jelas pesan yang dibawanya. Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mengetuk pintu-pintu yang tertutup rapat, sampai kita tidak sadar bahwa di belakang kita ada pintu yang terbuka lebar. Tapi karena tidak sesuai ekspektasi, tidak berkilau, tidak glamor, tidak sesuai rencana, kita abaikan begitu saja. Pintu-pintu itu bisa berupa hobi kecil yang kita anggap remeh, bisikan ide yang terasa kekanak-kanakan, percakapan ringan yang kita hampir lupakan. Tapi jika kita cukup tenang untuk mendengar, cukup lembut untuk mengikuti, mereka seringkali menuntun kita ke tempat yang jauh lebih otentik dibanding semua peta yang pernah kita gambar. Membiarkan pintu tak terlihat terbuka berarti berhenti memaksa satu jalan tertentu dan mulai memperhatikan sinyal halus dari kehidupan.
Karena seringkali, jalan terbaik bukan yang paling logis, tapi yang paling selaras dengan suara hati. Ketidakpastian sering dianggap musuh. Kita ingin kepastian, rencana 5 tahun ke depan, jawaban yang jelas, titik-titik yang rapi. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ia seperti lukisan abstrak yang baru terlihat indah saat kita berhenti mencoba memahaminya dengan pikiran dan mulai merasakannya dengan hati. Ada kecantikan dalam tidak tahu, dalam berjalan tanpa peta, dalam mengucapkan, "Aku tidak tahu kemana ini menuju, tapi aku percaya ini penting." Ketidakpastian memberi kita ruang untuk mengeksplorasi, untuk berimprovisasi, untuk tidak terjebak dalam identitas yang terlalu sempit. Ia memberi kita izin untuk tumbuh ke arah yang tak pernah kita bayangkan. Dan dalam proses itu, kita menemukan versi diri yang lebih jujur, lebih bebas, lebih hidup. Ketidaktahuan sering ditakuti, tapi justru disitulah keajaiban bersembunyi. Karena saat kita mengaku "aku tidak tahu", kita membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Kita berhenti mengandalkan logika semata dan mulai memberi tempat pada intuisi, inspirasi, dan koneksi tak terlihat. Ketika kita tidak tahu, kita menjadi pembelajar. Ketika kita tidak tahu, kita menjadi peka. Ketika kita tidak tahu, kita menjadi cukup rendah hati untuk dibimbing oleh hidup, bukan hanya oleh pikiran. Dan seringkali, di balik ketidaktahuan itulah muncul momen-momen magis, ide yang menyambar di tengah malam, jalan keluar yang tak masuk akal tapi berhasil, atau perasaan mendalam bahwa kita tepat di tempat yang seharusnya, meski belum tahu kemana selanjutnya. Bab ini adalah ajakan untuk merangkul misteri, untuk tidak selalu menuntut jawaban, untuk memberi ruang bagi hal-hal yang tidak bisa diprediksi, tapi membawa kita pulang pada diri sendiri. Dunia punya cara unik untuk memandu kita jika kita berani melepaskan peta dan mempercayai kompas yang ada di dalam. Karena pada akhirnya, jalan yang paling sejati seringkali bukan yang kita cari, tapi yang menemukan kita. Bab 5. Menyambut ketakutan sebagai sahabat. Kita diajari sejak kecil untuk menghindari rasa takut. Seolah-olah takut adalah tanda kelemahan, musuh yang harus dikalahkan, atau sinyal bahwa kita sedang berada di jalan yang salah. Padahal, seringkali justru rasa takutlah yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan, di batas antara kenyamanan lama dan kemungkinan baru. Ketakutan, jika dilihat dari sudut yang berbeda, bukanlah dinding penghalang, melainkan pintu masuk. Ia adalah undangan untuk mendalami diri, menyingkap keberanian tersembunyi, dan menyeberang ke sisi kehidupan yang lebih luas. Takut itu energi, ia bukan sekadar emosi pasif yang membuat kita lemas, ia adalah getaran yang kuat, seperti aliran listrik di dalam tubuh. Bedanya jika kita menghindari atau menolaknya, ia bisa menjadi racun. Tapi jika kita menghadapinya, merasakannya dan memahaminya, ia bisa menjadi bahan bakar. Rasa takut yang hadir sebelum berbicara di depan umum misalnya, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang berarti sedang kita bawa. Rasa takut saat membuat keputusan besar menandakan bahwa jiwa kita sedang berada di ambang perubahan. Dan rasa takut untuk mencintai lagi setelah disakiti bukan berarti kita lemah, tapi kita peduli. Energi ini tidak perlu diusir, ia hanya perlu dialirkan dengan bijak. Seperti api, ia bisa membakar atau menghangatkan, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Kita sering berpikir bahwa kebebasan datang saat ketakutan hilang. Tapi dalam kenyataannya, kebebasan sejati muncul ketika kita menari bersama ketakutan, bukan lari darinya. Ketakutan dan kebebasan adalah pasangan yang tak terpisahkan. Setiap langkah menuju kebebasan pasti ditemani bayang-bayang takut. Setiap lompatan dari zona nyaman pasti disertai detak jantung yang lebih cepat. Tapi di balik itu semua, ada kegembiraan. Ada rasa hidup yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Saat kita mulai melihat ketakutan sebagai bagian dari proses, bukan penghalang, maka kita belajar untuk tidak terpaku pada rasa nyaman semata. Kita belajar bahwa gemetar bukan berarti gagal, tapi sedang bertumbuh, dan disinilah tarian dimulai. Satu langkah maju, satu tarikan nafas dalam, satu senyuman kecil meski gemetar, satu keberanian untuk tetap berjalan meski belum yakin. Dan lambat laun, kebebasan bukan lagi tempat yang jauh. Ia menjadi irama yang hidup dalam setiap langkah kita. Saat ketakutan datang, naluri pertama kita adalah menutup hati, mengencangkan otot, menarik nafas pendek, menyembunyikan diri. Tapi justru pada momen-momen gelap itu, keberanian sejati adalah memilih untuk membuka. Membuka hati bukan berarti kita harus menjadi berani dalam definisi konvensional. Bukan berarti kita harus tegar sepanjang waktu. Kadang, membuka hati berarti jujur pada rasa sakit. Mengakui bahwa kita takut, bingung, atau rapuh.
dan tetap memilih untuk hadir, tetap memilih untuk merasakan. Hati yang terbuka saat dunia terasa gelap adalah seperti lilin kecil dalam ruangan gelap. Ia mungkin tak mengubah segalanya, tapi ia cukup untuk menunjukkan langkah pertama. Dan kadang itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Berapa banyak impian yang kita kubur karena takut gagal? Berapa banyak kata yang tak pernah terucap karena takut ditolak? Berapa banyak langkah yang tak pernah diambil karena takut salah? Ketakutan, jika tak dikenali, bisa menjadi rantai tak terlihat yang menahan kita dari hidup yang lebih otentik. Tapi begitu kita menyadari bahwa ketakutan bukan penjara, melainkan cermin, kita mulai berani melangkah, bukan karena rasa takutnya hilang, tapi karena kita tahu, di balik setiap langkah yang mengguncang, ada versi diri kita yang lebih berani menunggu untuk dilahirkan. Langkah pertama tak perlu sempurna, ia hanya perlu jujur. Langkah kecil sekalipun, jika diambil dengan kesadaran, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bayangkan ketakutan sebagai kurir. Ia datang membawa pesan dari bagian terdalam diri kita, bagian yang ingin bertumbuh, melampaui batas, dan menjadi lebih hidup. Tapi seperti kurir yang tak dikenal, kita sering mengusirnya sebelum sempat membuka pesan yang dibawanya. Padahal, setiap rasa takut menyimpan sebuah hadiah keberanian. Jika kita memilih untuk tetap berjalan, hadiah kebijaksanaan. Jika kita memilih untuk mendengarkan, hadiah kedamaian. Jika kita memilih untuk menerima, ketakutan menunjukkan kepada kita bagian mana dari hidup yang belum sepenuhnya kita percayakan kepada kehidupan. Ia menunjukkan tempat-tempat dalam jiwa yang masih tertutup, masih kaku, masih menunggu untuk dilunakkan oleh cinta. Dan ketika kita menyambut ketakutan bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman perjalanan, maka hidup mulai terasa berbeda. Bukan lebih mudah, tapi lebih bermakna, lebih jujur, lebih penuh warna. Bab ini adalah undangan untuk berdamai dengan sisi gelap yang selama ini kita tolak. Untuk merangkul takut seperti sahabat lama yang datang membawa cerita penting. Karena di dalam ketakutan, tersembunyi keberanian yang belum dikenal. Dan di sanalah kita menemukan bagian terdalam dari diri kita, yang selama ini hanya menunggu untuk dihidupkan. Lain kali rasa takut datang, mungkin kita bisa menyapanya dengan lembut. Selamat datang. Ayo kita duduk bersama, ceritakan apa yang kamu bawa. Bab 6, Keheningan sebagai jawaban. Kita tumbuh dalam dunia yang gemar berbicara. Setiap hari, kita dibanjiri kata-kata, notifikasi, pendapat, dan analisis. Kita diajak untuk terus bergerak, berpikir, merespons, mengejar. Seolah diam adalah tanda kemalasan, dan keheningan adalah kekosongan. Padahal, dalam ruang sunyi yang jarang kita masuki, seringkali tersembunyi jawaban yang paling jujur. Keheningan bukan kehampaan, ia adalah kehadiran yang utuh. Sebuah ruang sakral tempat jiwa bisa bernapas tanpa interupsi. Tempat kita bisa mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas oleh hati. Kita terbiasa mencari makna, mencari solusi, mencari jawaban, mencari rasa damai. Tapi semakin keras kita mencari, seringkali semakin jauh yang kita cari itu terasa. Ada momen-momen dalam hidup ketika upaya harus dihentikan. Bukan karena menyerah, tapi karena kita sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan dengan pencarian aktif. Mereka datang ketika kita berhenti sejenak, ketika kita tidak lagi berusaha mengendalikan arah, melainkan membiarkan arus membawa kita ke tempat yang tepat. Berhenti mencari bukan berarti berhenti hidup. Justru, ini adalah langkah keberanian untuk percaya bahwa hidup, pada akhirnya, juga sedang mencari kita. Diam adalah jembatan antara kesibukan luar dan kedalaman dalam. Di permukaan, mungkin terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Tapi di balik itu, proses yang paling ajaib sedang berlangsung. Pernahkah kamu duduk dalam diam, hanya mendengarkan napasmu, dan tiba-tiba merasa seolah dunia menjadi lebih ringan? Itu bukan imajinasi. Itu adalah efek dari keheningan yang mulai menyentuh inti dirimu. Ketika kita diam, kita memberi izin pada perasaan untuk muncul, pada tubuh untuk rileks, pada pikiran untuk berhenti berputar. Dalam kondisi ini, intuisi mulai berbicara. Bukan lewat logika, tapi lewat rasa. Dan seringkali, jawaban yang muncul jauh lebih dalam dan tepat daripada yang bisa kita pikirkan dengan pikiran aktif. Pikiran kita seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Tapi jika kita cukup sabar untuk mengamati, kita akan menemukan bahwa di antara pikiran-pikiran itu ada celah, ada ruang, ada keheningan yang menyelip seperti cahaya di balik tirai. Ruang ini adalah tempat kita bisa pulang. Tempat kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu berpura-pura tahu, tidak perlu mencemaskan apapun. Di sini, kita bisa sekadar ada. Dan dalam keberadaan murni itulah,
Kesadaran mulai tumbuh, bukan sebagai ide, tapi sebagai pengalaman langsung, bahwa kita bukan pikiran kita bukan narasi yang terus bergema di kepala, kita adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya, diam-diam, penuh kasih. Di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan, keheningan bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan. Ia menjadi pelindung yang lembut bagi jiwa yang lelah. Seperti pelukan yang tak terlihat, keheningan memulihkan luka-luka yang tak sempat disuarakan. Saat kita memberi ruang untuk keheningan setiap hari, entah lewat meditasi, berjalan tanpa gadget, atau hanya duduk memandang langit, kita sedang membangun rumah batin. Rumah yang tak bisa dirampas oleh hiruk-pikuk luar. Rumah tempat kita bisa kembali kapanpun dunia terasa terlalu ramai. Dalam keheningan, kita belajar membedakan mana suara yang berasal dari tekanan luar dan mana yang tulus dari dalam. Kita belajar mendengar suara jiwa yang selama ini tenggelam oleh kebisingan ambisi dan kekhawatiran. Ironi terbesar dari keheningan adalah ini. Justru saat kita berhenti melakukan, segalanya mulai terjadi. Seperti taman yang tumbuh subur bukan karena kita menarik daunnya satu persatu, tapi karena kita menciptakan kondisi untuk tumbuh. Demikian pula dengan hidup batin kita. Saat kita diam, kita menciptakan kondisi bagi kejelasan untuk muncul, bagi penyembuhan untuk bekerja, bagi kehidupan untuk menunjukkan jalan. Kita tidak perlu selalu tahu kemana harus melangkah. Kadang, cukup dengan duduk diam dan hadir penuh, jalan akan menampakkan dirinya. Bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita tidak lagi menghalanginya dengan kebisingan dalam diri. Bab ini bukan ajakan untuk lari dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk hadir lebih penuh di dunia, dengan fondasi yang lebih dalam dan tenang. Keheningan bukan pelarian, tapi jembatan. Bukan akhir, tapi awal dari hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri dan kehidupan. Mulailah dengan 1 menit keheningan setiap hari. Mungkin akan terasa aneh di awal, tapi lama-lama kamu akan merindukannya. Karena di dalam keheningan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan saat kamu menemukannya, kamu akan tahu, ini bukan kekosongan. Ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari, dalam bentuk yang paling sederhana dan paling suci. Bab 7. Cinta yang tidak bersyarat pada hidup. Ada jenis cinta yang tidak dibicarakan dalam film romantis atau puisi-puisi patah hati. Bukan cinta yang bergantung pada balasan, bukan yang muncul karena semuanya terasa indah dan mudah. Ini adalah cinta yang lebih dalam, cinta kepada hidup itu sendiri. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tetap berdetak bahkan ketika segalanya tampak runtuh. Bagaimana mungkin kita mencintai hidup ketika semuanya berantakan? Ketika impian tak jadi nyata, ketika kehilangan datang bertubi-tubi, ketika harapan berubah jadi kelelahan, pertanyaan itu wajar. Karena kita diajarkan sejak kecil bahwa hidup yang layak dicintai adalah hidup yang sukses, damai, penuh senyuman dan pencapaian. Padahal, hidup yang paling jujur justru sering datang dalam bentuk yang kacau, tak terduga, dan penuh warna. Mencintai kehidupan di tengah kekacauan bukan berarti menikmati penderitaan. Tapi itu berarti kita memilih untuk tetap membuka hati, meski sakit. Kita memilih untuk tidak memusuhi hidup, bahkan saat hidup tak memenuhi ekspektasi kita. Kita melihat kekacauan bukan sebagai kutukan, tapi sebagai bagian dari tarian besar kehidupan. Karena kadang, saat semuanya tampak berantakan, justru saat itulah ruang terbuka untuk sesuatu yang lebih sejati tumbuh. Cinta tanpa syarat tidak berkata, "Aku hanya mencintaimu kalau kamu membuatku nyaman." Ia berkata, "Aku tetap bersamamu bahkan ketika kamu menantangku." Begitu pula dengan mencintai hidup. Kita belajar untuk tidak memilih-milih hanya pengalaman yang menyenangkan. Kita membuka tangan juga untuk rasa kehilangan, kekecewaan, ketidakpastian, kesendirian. Bukan karena kita masokis, tapi karena kita tahu semuanya ada tempatnya, semuanya membawa pesan. Sakit hati membuat kita lebih lembut. Gagal membuat kita lebih rendah hati. Rindu membuat kita tahu bahwa kita pernah mencinta. Ketika kita tidak lagi menyaring hidup berdasarkan apa yang kita suka atau tidak suka, hidup menjadi lebih utuh. Kita tidak lagi sibuk melawan arus, melainkan mengalir bersamanya. Dan dalam aliran itulah kelegaan perlahan hadir. Kehidupan tidak selalu tampak mencintai kita, bukan? Kadang, ia memberi terlalu banyak beban. Kadang, ia membiarkan kita tersesat, jatuh, kehilangan arah. Namun, seperti hujan yang terlihat menyulitkan, tapi diam-diam menyuburkan tanah, rintangan juga sering membawa cinta dalam bentuk yang belum kita pahami. Rintangan memaksa kita melambat, memanggil kita untuk masuk ke dalam, mempertemukan kita dengan kekuatan dan kelembutan yang sebelumnya tersembunyi. Di balik luka yang mendalam, sering ada kebijaksanaan.
Di balik jalan buntu, sering ada belokan menuju diri yang lebih sejati. Mungkin itulah cinta sejati dari hidup. Ia tidak selalu memanjakan, tapi selalu membentuk. Kadang kita perlu memaafkan kehidupan atas semua hal yang tidak berjalan sesuai harapan, atas orang-orang yang datang hanya untuk pergi, atas luka yang belum sempat dijelaskan, atas musim-musim yang terasa terlalu dingin atau terlalu lama. Dan lebih dari itu, kita juga perlu memaafkan diri sendiri. Atas kesalahan yang pernah dilakukan, atas keputusan yang terasa salah di kemudian hari, atas ketidaktahuan yang dulu membuat kita menyakiti diri tanpa sadar. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berarti berhenti menolak kenyataan, melepaskan beban yang tidak perlu lagi kita bawa, dan dengan itu kita bisa mencintai hidup apa adanya dengan semua ketidaksempurnaannya. Karena bagaimana bisa kita benar-benar mencintai hidup kalau kita masih marah padanya? Pada akhirnya hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, ia adalah misteri yang layak dinikmati. Setiap harinya adalah ladang luas yang penuh dengan berkah tersembunyi, meski kadang ditutupi oleh kabut kegelisahan atau debu rutinitas. Ketika kita memilih untuk mencintai hidup tanpa syarat, kita mulai melihat berkah di tempat-tempat yang dulu tampak biasa saja. Dalam secangkir kopi hangat, dalam tawa teman yang tiba-tiba menelepon, dalam langkah kaki yang tak terasa berat pagi ini, dalam udara yang mengalir tanpa kita minta. Cinta tanpa syarat pada hidup membuat kita lebih hadir, lebih lembut, lebih mudah bersyukur. Dan dari tempat itulah, kita mulai merasakan bahwa hidup, bahkan yang paling sederhana pun, adalah sesuatu yang indah. Cinta seperti ini bukan datang sekali jadi. Ia dilatih setiap hari. Ia tumbuh seiring kita belajar menerima, melepaskan, merasakan, dan berani menghadapi hidup secara utuh. Dan ketika cinta itu akhirnya bertumbuh dalam hati, cinta yang tidak bersyarat pada hidup, kita menyadari bahwa kita tidak lagi harus menunggu sesuatu menjadi sempurna untuk merasa damai. Karena ternyata yang sempurna bukanlah hidup tanpa luka, tapi hati yang tetap mencinta meski pernah terluka. Itulah cinta sejati. Ketika kita bisa berkata, "Aku tetap memilih mencintaimu, hidup, apapun bentukmu hari ini." Bab 8. Menyatu dengan aliran yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang kerap mengajak kita untuk mengukir identitas yang tegas, ada sebuah perjalanan batin yang mengajarkan bahwa kita sebenarnya hanyalah aliran dalam sebuah kesatuan yang maha luas. Bab ini mengajak kita untuk melepaskan batasan-batasan palsu, menari bersama irama takdir, dan menyatu dengan keindahan dunia, baik di dalam diri maupun di luar diri kita. Seringkali kita terjebak dalam narasi aku yang membatasi, merasa bahwa identitas kita hanya terbatas pada apa yang terlihat di cermin, kelebihan, kekurangan, keberhasilan, dan kegagalan. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mendengarkan bisikan terdalam, kita mulai menyadari bahwa esensi sejati kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih agung. Kita bukanlah entitas yang terpisah, melainkan titisan dari energi alam semesta. Bayangkan setiap tetes hujan yang jatuh pada tanah, setiap helai daun yang bergetar diterpa angin, semuanya adalah bagian dari sebuah tari alam yang harmonis. Begitu pula dengan diri kita, yang meskipun tampak individu, sebenarnya merupakan serpihan dari harmoni yang lebih besar. Menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan membuka perspektif baru. Di situ, setiap pengalaman, setiap hubungan, dan setiap langkah bukanlah pengalaman yang terisolasi, melainkan bagian dari simfoni kehidupan yang terus mengalun. Hidup bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Saat kita terlalu keras kepala mencoba mengendalikan setiap aliran, kita seringkali merasa tersungkur atau terjebak dalam arus kecil yang membatasi. Namun, apa jadinya jika kita belajar menyerahkan diri pada keindahan aliran itu? Mengalami hidup sebagai arus berarti merasakan setiap detik dengan ketulusan, menikmati proses, meski tanpa kepastian akan tujuan yang jelas. Seperti saat kita melangkah di pinggir sungai, membiarkan kaki menyusur pasir, dan membiarkan air menyentuh jari jemari kita, kita pun diajak untuk merasakan getaran kehidupan tanpa harus memaksakan arah. Dalam arus itu terdapat pelajaran tentang kelembutan dan kekuatan. Bagaimana kita bisa tetap tenang saat badai menerpa, dan bagaimana aliran yang lembut mampu mengikis batu keras. Begitu pula, ketika kita terbuka untuk mengalir bersama hidup, kita menemukan bahwa setiap momen, meski tampak biasa, menyimpan makna yang mendalam. Seringkali identitas kita menjadi jeruji batin yang membuat kita terkurung. Kita mendefinisikan diri melalui label-label, pencapaian, dan peran yang harus dimainkan dalam kehidupan. Tetapi apa jadinya jika kita berani melepaskan batasan tersebut?
Melepaskan batasan diri bukan berarti kehilangan arah, melainkan membuka ruang untuk menemukan kebebasan. Kita mulai menyadari bahwa identitas itu dinamis, dapat tumbuh dan berubah seiring waktu. Kita tidak lagi terikat pada gambaran sempit si aku yang selama ini kita kenal. Bayangkan seorang seniman yang dengan bebas mencampurkan warna, bentuk, dan imajinasi. Begitu pula dengan jiwa kita. Saat kita menanggalkan label dan ekspektasi yang sudah usang, kita memberi izin pada keajaiban untuk muncul. Kita membiarkan diri untuk menjadi lebih dari sekadar apa yang dunia tetapkan. Kita menjadi manifestasi dari kreativitas dan kebebasan yang hakiki. Hidup tidak selalu berjalan mulus sesuai skenario yang telah kita tulis. Terkadang, takdir datang dengan gelombang yang mengguncang, tantangan, perubahan mendadak, atau keindahan yang datang tanpa diundang. Alih-alih melawan, kita diajak untuk menari bersama gelombang itu. Bayangkan menari di tengah ombak, merasakan setiap hembusan angin dan percikan air yang menantang. Saat kita berserah pada irama tersebut, kita mulai menemukan keindahan dalam ketidakteraturan. Gelombang takdir, dengan segala kekuatannya, mengingatkan kita bahwa hidup penuh kejutan, dan justru di sanalah letak keajaibannya. Menari bersama takdir bukan tentang menyerah atau pasif, melainkan tentang meresapi setiap momen dengan keberanian dan kegembiraan. Itu adalah cara kita merayakan ketidakpastian, sebuah tarian penuh kerendahan hati dan semangat baru yang mengubah tantangan menjadi pertunjukan hidup yang mempesona. Saat kita mulai membuka diri untuk merasakan aliran kehidupan dan melepaskan batasan yang selama ini mengunci jiwa, terjadi penyatuan antara dunia batin dan dunia luar. Di sini, perbedaan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang terjadi di luar menjadi kabur. Kita menyadari bahwa dunia tak hanya terdiri atas bangunan, teknologi, dan aturan, melainkan juga terdiri atas kehangatan, kelembutan, dan kisah-kisah tak terucap. Semuanya terhubung dalam satu kesatuan yang utuh. Dunia di dalam, yang penuh dengan mimpi, harapan, dan kenangan, menyatu dengan dunia di luar yang kasat mata. Dalam penyatuan itu, kita menemukan bahwa batas antara aku dan mereka, antara diri sendiri dan lingkungan, hanyalah ilusi. Ketika kesadaran itu tumbuh, kita mulai melihat keindahan dalam hubungan yang saling mengisi. Kita paham bahwa setiap interaksi, baik dengan alam maupun dengan sesama, adalah cerminan dari satu energi yang sama. Dan dalam cerminan itulah, kita menyatu, seolah membentuk sebuah orkestra yang indah, di mana setiap nada penting dan tak tergantikan. Bab ini mengundang kita untuk melangkah keluar dari zona identitas yang terbatas dan merayakan keutuhan yang ada di dalam diri kita. Dari individu yang kerap merasa terasing, kita dipanggil untuk kembali ke hakikat kita sebagai bagian dari alam semesta yang luas. Saat kita membuka diri untuk mengalir, merasakan tarian hidup, dan melepaskan belenggu yang selama ini menghalangi, kita menemukan bahwa hidup bukanlah tentang mencapai tujuan terpisah, tetapi tentang menyatu dengan irama besar yang mengalir tanpa henti. Dengan setiap nafas, kita pun semakin menyatu. Dengan setiap langkah, kita semakin mengerti bahwa dunia di luar adalah cermin dari dunia di dalam. Dan pada akhirnya, kita menyadari bahwa kita adalah perjalanan yang tak terpisahkan dari keajaiban yang lebih besar, di mana segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, hidup dalam harmoni yang mempesona. Bab 9, Kebebasan Sejati, ada di balik penyerahan. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kontrol, dari jadwal harian yang tertata rapi, target-target yang harus dicapai, hingga citra diri yang harus dijaga di mata dunia. Kita diajari bahwa semakin banyak kita mengendalikan, semakin aman dan sukseslah hidup ini. Namun, ada satu rahasia besar yang jarang dibisikkan. Kebebasan sejati justru muncul ketika kita berani melepaskan kendali. Di balik penyerahan, tersembunyi kedamaian dan kemerdekaan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Kata menyerah sering terdengar seperti kekalahan. Seolah kita sedang menyerah pada kenyataan, menyerah pada nasib buruk, atau menyerah pada mimpi yang tak tercapai. Tapi sebenarnya menyerah yang dimaksud di sini adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Ini bukan tentang putus asa, melainkan tentang membuka tangan dan berkata, "Aku percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar dari egoku." Menyerah bukan berarti berhenti berjuang, melainkan berhenti memaksakan arah. Ini adalah seni mendengarkan irama semesta dan menyelaraskan diri dengan geraknya. Dalam penyerahan kita berhenti melawan aliran dan mulai menari bersamanya. Dan justru di situ, kekuatan yang sebenarnya muncul karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk bertahan, tapi untuk mengalir. Kita sering menunda rasa damai. Kita berkata, "Aku akan merasa tenang kalau pekerjaanku selesai."
kalau masalah ini beres, kalau orang itu berubah. Tapi hidup tidak pernah kehabisan alasan untuk membuat kita gelisah. Jika kita terus menunggu syarat eksternal untuk merasa damai, kita akan kelelahan mengejarnya seumur hidup. Damai sejati adalah damai yang tak memerlukan alasan. Ia muncul saat kita berhenti menggenggam dunia terlalu erat. Saat kita mengizinkan hidup untuk terjadi, tanpa perlu dimengerti sepenuhnya. Di sanalah kita menemukan bahwa ketenangan bukan datang dari keadaan, melainkan dari hubungan kita dengan keadaan itu. Saat penyerahan hadir, kita mulai bisa duduk diam di tengah badai dan tersenyum kecil. Bukan karena badai telah reda, tetapi karena kita tahu, aku tidak perlu lagi mengendalikan segalanya agar bisa bahagia. Berapa banyak dari kita yang hidup seperti sedang dalam audisi? Selalu ingin membuktikan bahwa kita layak, bahwa kita cukup, bahwa kita penting. Kita mengejar validasi dari luar, seolah hanya dengan itu kita bisa merasa hidup. Namun, penyerahan sejati membawa kita pada momen yang sangat membebaskan saat kita sadar bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang atau untuk menjadi versi sempurna dari ekspektasi siapapun. Kita diciptakan untuk menjadi otentik, untuk hadir sebagai diri sendiri yang utuh, tanpa topeng. Dalam ruang batin yang telah menyerah, tak ada lagi perlombaan, tak ada panggung, tak ada juri. Hanya ada kita dan kehidupan, saling menyapa dalam kesederhanaan dan kejujuran. Di situ, kita benar-benar merdeka. Kita sering berpikir kebebasan adalah soal waktu luang, kekayaan, atau kesempatan memilih. Tapi itu hanya bentuk kebebasan yang rapuh, karena ia sangat tergantung pada faktor luar. Begitu uang habis, atau pilihan menyempit, kebebasan itu pun lenyap. Kebebasan sejati adalah kondisi batin. Ia hadir ketika kita tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan yang menjerat. Ketika kita bisa berkata, aku bisa bahagia dengan apa yang ada, dan aku bisa bahagia tanpa apa yang tidak ada. Inilah kebebasan yang tidak bisa dicabut oleh keadaan, oleh orang lain, atau bahkan oleh waktu. Orang yang telah menyerah bukanlah orang yang pasrah dalam keputusasaan, tapi orang yang telah keluar dari penjara keharusan. Harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus jadi itu. Mereka tidak lagi diperbudak oleh tuntutan batin. Mereka tidak melarikan diri dari kehidupan. Mereka justru hadir sepenuhnya dalam kehidupan, karena tak ada lagi yang menahan mereka. Saat kita berhenti menolak pengalaman, saat kita tak lagi memilih-milih momen mana yang layak diterima dan mana yang harus ditolak, kita berubah menjadi ruang. Ya, ruang. Bukan sebagai sesuatu yang pasif, tapi sebagai pelukan yang luas dan penuh cinta bagi segala yang datang. Penyerahan membuat kita bisa berkata, kalau ini adalah yang terjadi saat ini, aku membuka hati untuk mengalaminya. Entah itu kesedihan, kebahagiaan, ketidakpastian, atau kebingungan, semuanya diterima seperti tamu dalam rumah batin kita. Ruang tidak berdebat dengan tamu yang datang. Ia tidak marah, tidak memilih. Ia hanya menyediakan tempat. Dan dalam menjadi ruang itulah kita menemukan bahwa kita jauh lebih besar dari pengalaman apapun. Kita bukan sekadar pelaku dalam cerita hidup. Kita adalah wadah yang menampung seluruh cerita, tanpa kehilangan kedamaian sedikit pun. Penyerahan, pada akhirnya, bukan tentang kehilangan arah. Ini tentang kembali ke pusat, ke tempat di mana hidup tidak perlu dikendalikan untuk bisa dipercaya. Kita tidak perlu tahu semua jawabannya untuk bisa merasa aman. Kita hanya perlu tahu bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa segala sesuatu pada waktunya akan mengalir sesuai dengan kebijaksanaan yang agung. Kebebasan yang paling dalam bukan tentang bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi tentang bisa tetap damai bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Saat kita menyerah, kita menemukan kekuatan. Saat kita melepaskan, kita menerima lebih. Saat kita berhenti membuktikan, kita mulai hidup. Dan saat kita menjadi ruang bagi segalanya, kita menjadi satu dengan kehidupan itu sendiri, utuh, tenang, dan benar-benar bebas. Bab 10, hidup sebagai doa yang terus berlangsung. Hidup adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti. Dalam setiap langkah, dalam setiap detik, kita berbicara tanpa kata, berdoa tanpa suara, dan menciptakan makna tanpa disadari. Seringkali, kita terjebak dalam pandangan bahwa doa hanya ada dalam momen-momen tertentu, di tempat ibadah, atau ketika kita sedang dalam kebutuhan atau kesulitan. Namun, sesungguhnya hidup itu sendiri adalah doa yang tak terucapkan, berlanjut dan bergema dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita.
Bayangkan sejenak, setiap napas yang kita hirup adalah pengabdian, setiap tarikan udara adalah sebuah persembahan. Kita seringkali meremehkan betapa luar biasa proses yang terjadi begitu alami. Namun jika kita menyadari keajaiban setiap tarikan napas, kita akan melihatnya sebagai anugerah yang tak ternilai. Setiap napas membawa kita lebih dekat dengan kehidupan, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih terhubung dari yang kita sadari. Ketika kita menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah napas yang berkelanjutan, kita mulai melihat bahwa tidak ada yang terlewat tanpa makna. Bahkan hal yang tampak sepele, seperti menghirup udara, menjadi sebuah tindakan pengabdian terhadap kehidupan itu sendiri. Inilah doa yang paling sederhana namun paling mendalam, pengakuan bahwa kita ada, bahwa kita bernapas, dan bahwa kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menjadi bagian dari aliran semesta yang tiada habisnya. Di dunia yang penuh dengan rutinitas ini, kita sering kali terjebak dalam pemikiran bahwa ada kegiatan yang biasa dan ada kegiatan yang istimewa. Kita cenderung memberi arti besar hanya pada momen-momen yang luar biasa, berhasil mencapai tujuan, meraih impian, atau mengalami peristiwa besar. Padahal, dalam kenyataannya, setiap tindakan kita adalah bagian dari doa yang terus berlangsung. Cobalah untuk sejenak menghentikan pemikiran tentang apa yang seharusnya istimewa. Setiap hal yang kita lakukan, baik itu mencuci piring, berjalan kaki di jalanan, atau sekadar mengobrol dengan teman, adalah bentuk dari pengabdian kita kepada kehidupan. Semua kegiatan ini adalah doa yang dibawakan oleh tubuh dan jiwa kita, doa untuk hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan keindahan. Ketika kita berhenti melihat hidup melalui lensa tujuan akhir dan mulai menghargai perjalanan itu sendiri, kita menyadari bahwa tidak ada yang biasa. Semua adalah bagian dari arus kehidupan yang lebih besar, dan setiap gerakan, sekecil apapun, adalah pengungkapan rasa syukur dan pengabdian kita kepada keberadaan itu sendiri. Hidup penuh dengan misteri, tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi besok, atau bahkan dalam detik-detik berikutnya. Namun, alih-alih takut atau cemas akan ketidakpastian, kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan rasa syukur. Setiap misteri, setiap ketidakpastian, adalah kesempatan untuk merasakan kekaguman terhadap keajaiban hidup. Syukur bukan hanya tentang berterima kasih atas apa yang sudah ada, tetapi juga atas segala kemungkinan yang belum terungkap. Ketika kita menghidupi misteri dengan rasa syukur, kita tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi juga menghargai apa yang belum kita ketahui. Karena setiap momen penuh dengan potensi yang belum terwujud. Dalam ketidakpastian ini, kita dapat menemukan kedamaian, dan dalam misteri, kita menemukan keajaiban. Dengan hidup dalam rasa syukur, kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah doa yang mengalir dalam aliran waktu. Setiap ketidakpastian, setiap tantangan adalah ladang untuk menemukan kedalaman yang lebih dalam dari diri kita. Seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita jalani. Kita adalah pelayan kehidupan, bukan penguasanya. Menjadi pelayan kehidupan berarti merendahkan hati, siap untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, dan merangkul setiap peran yang diberikan, baik besar maupun kecil. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian, kita mulai melihat diri kita bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan. Kita mulai melayani kehidupan dengan cinta, kasih, dan tanpa rasa terpaksa. Kita memberikan diri kita untuk orang lain, untuk alam, dan untuk dunia, tanpa menginginkan sesuatu kembali. Dan justru dalam memberi itulah kita menerima. Kita menerima kedamaian, kebahagiaan, dan kedalaman yang tak terhingga. Menjadi pelayan kehidupan tidak berarti mengorbankan diri kita sendiri atau kehilangan identitas kita. Sebaliknya, itu adalah tentang menemukan kedamaian dalam memberi dan kebahagiaan dalam melayani. Saat kita berhenti mencari untuk diri kita sendiri dan mulai hidup untuk sesuatu yang lebih besar, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari ego, dari keinginan, dan dari keterikatan pada hasil. Penyerahan diri bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari perjalanan yang lebih dalam dan lebih penuh makna. Ketika kita menyerah, kita membuka diri untuk menerima hidup apa adanya, tanpa syarat, tanpa batasan, tanpa ekspektasi. Ini adalah awal dari perjalanan batin yang lebih kaya, di mana kita belajar untuk hidup dalam ketenangan meski dunia di sekitar kita berguncang. Surrender adalah penerimaan, bukan kelemahan. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya, tetapi untuk membiarkan diri kita dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri.
Ketika kita menyerah, kita melepaskan beban yang tak perlu dan memberikan ruang bagi kehidupan untuk mengalir dengan cara yang lebih bebas, lebih alami, dan lebih penuh kebijaksanaan. Dengan menyerah, kita membebaskan diri dari harapan yang terlalu berat, dari impian yang menuntut, dan dari rasa takut akan kegagalan. Kita membuka pintu untuk kemungkinan yang lebih besar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan justru di dalam penyerahan itu, kita menemukan kehidupan yang lebih penuh dengan kedamaian, cinta, dan rasa syukur yang mendalam. Hidup sebagai doa yang terus berlangsung adalah tentang menyadari bahwa setiap momen adalah anugerah, bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Hidup bukanlah sebuah tujuan untuk dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan cinta. Ketika kita menyerahkan diri pada aliran kehidupan, kita tidak hanya menjadi bagian dari doa yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi doa itu sendiri. Kesimpulan, hidup adalah sebuah aliran yang terus bergerak, tak pernah berhenti, dan selalu membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang penuh dengan makna, meskipun seringkali kita tak dapat melihatnya dengan jelas di awal perjalanan. Dalam setiap langkah, kita diajarkan untuk melepaskan, untuk mendengarkan, dan untuk percaya bahwa semesta memiliki cara yang lebih indah daripada yang bisa kita rencanakan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kegelisahan di puncak prestasi, yang kemudian mengarah pada pemahaman yang lebih dalam akan siapa kita sebenarnya. Setiap ketakutan, setiap rintangan, setiap detik yang terasa penuh dengan ketidakpastian, semua itu adalah bagian dari aliran takdir yang membawa kita menuju kebebasan sejati. Saat kita mulai melepaskan pegangan kita pada kontrol dan belajar untuk mengalir bersama arus kehidupan, kita menyadari bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan usaha keras, tetapi dengan penyerahan yang tulus kepada apa yang ada. Di dalam setiap momen keheningan, kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Dan di dalam setiap ketidakpastian, kita menemukan peluang yang tak terduga. Cinta yang tak bersyarat pada hidup, meski di tengah kekacauan, membawa kita ke dalam ruang yang lebih besar, tempat di mana kita menyatu dengan semesta dan merasakan bahwa segala sesuatunya sudah diatur dengan indah, bahkan sebelum kita menyadarinya. Hidup ini bukan tentang mengendalikan atau memiliki segala sesuatunya. Hidup ini adalah tentang menjadi bagian dari aliran yang lebih besar, untuk menyadari bahwa kita tidak terpisah dari dunia ini, melainkan satu dengan segala yang ada di sekeliling kita. Ketika kita menyadari bahwa setiap napas kita adalah doa, kita mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh dengan berkah, yang selalu mengundang kita untuk menyadari keindahannya di setiap momen. Surrender bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan bagaimana kita terhubung dengan segala yang ada. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah bagian dari doa yang terus berlangsung. Dalam aliran hidup yang tak terduga ini, kita menemukan kedamaian yang sejati, kebebasan yang lebih besar, dan cinta yang tak terbatas. Semua itu hadir, bukan karena kita mengendalikan, tetapi karena kita memilih untuk mengalir bersama takdir yang lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan.